Hey, selamat datang di channel Satu Kata. Siap buat dapetin info dan inspirasi keren? Yuk, langsung mulai. Dan di video ini kita bakal bahas lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Gaya pacaran orang pedalaman Amerika, khususnya komunitas Amish, bisa dibilang unik banget. Mereka boleh loh ngabisin waktu bareng di tempat tidur, tapi tenang aja, tetap dipisahin papan kayu atau selimut, jadi nggak sembarangan juga. Pas dengar kata Amish, mungkin yang langsung kepikiran itu kehidupan super sederhana, tanpa teknologi dan religius banget. Nah, emang bener, Amish itu sebenarnya salah satu kelompok Kristen Anabaptis yang tinggal di Amerika Serikat dan sebagian di Ontario, Kanada. Mereka tuh terkenal banget karena nolak berbagai teknologi modern kayak mobil, HP, atau alat-alat listrik. Tapi di balik gaya hidup sederhana mereka, ternyata banyak juga aturan-aturan unik, khususnya buat para perempuan Amish. Meski kedengeran kuno, aturan-aturan ini udah jadi bagian dari tradisi yang dijaga turun-temurun selama berabad-abad. Mulai dari cara berpakaian yang khas, sampai peran mereka di rumah dan masyarakat. Semua diatur sedemikian rupa supaya beda dari kehidupan modern di luar sana. Waktu kecil, anak-anak cewek Amish biasanya lebih sering main di alam bebas. Mereka hampir nggak pernah pegang gadget atau alat elektronik. Mainan mereka pun sederhana, kayak boneka yang dibikin sendiri atau dibeli dari pengrajin lokal. Uniknya, boneka-boneka itu nggak punya wajah. Soalnya menurut kepercayaan mereka, kasih wajah di boneka itu bisa bikin orang jadi sombong, kayak ngerasa terlalu penting atau pamer. Meski hidupnya terkesan old school, pendidikan tetap dianggap penting buat anak-anak Amish. Mereka wajib sekolah, tapi cuma sampai kelas 8. Nah, disinilah perbedaan mulai kelihatan. Anak cowok biasanya boleh lanjut belajar ke bidang kejuruan atau kerja. Tapi anak cewek, kebanyakan disuruh berhenti sekolah biar bisa fokus bantuin di rumah dan ngurus keluarga. Di sekolah pun mereka nggak diajarin soal pendidikan seks. Komunitas Amish percaya pendidikan seks itu bukan bagian dari ajaran Alkitab. Mereka lebih milih ngajarin soal kehidupan dan reproduksi lewat pengalaman kerja di ladang, ngobrol bareng orang tua, atau cerita dari orang dewasa di sekitar mereka. Intinya, semua diarahkan buat jaga kesucian, nilai keluarga, dan tanggung jawab sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Komunitas Amish ini punya pandangan unik soal pendidikan seks. Mereka percaya kalau pendidikan seks bukan bagian dari ajaran iman, apalagi menurut mereka hal itu nggak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di Alkitab. Selain itu, mereka juga pengen melindungi anak-anaknya dari informasi yang dianggap bisa meracuni isi kepala si anak. Jadi, sebagai gantinya, anak-anak Amish diajarin soal siklus hidup lewat kerja langsung di alam, terutama di bidang pertanian. Mereka belajar soal reproduksi bukan dari buku pelajaran, tapi dari obrolan santai sama orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Cara ini dilakukan buat nekenin pentingnya kesucian dalam pernikahan, arti keluarga, dan nilai-nilai agama yang bisa ngebentuk rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri anak-anak muda Amish sebelum masuk ke dunia pernikahan. Nah, meskipun aturan mereka ketat, bukan berarti anak perempuan Amish nggak boleh pacaran. Mereka juga pacaran kok, kayak cewek pada umumnya. Tapi, pacarannya bareng keluarga. Maksudnya, mereka jalan bareng atau ngobrol tapi tetap dalam pengawasan anggota keluarga. Uniknya lagi, pasangan yang pacaran ini boleh banget tidur bareng di kasur yang sama, asal dipisahin pakai papan kayu atau selimut. Tujuannya, supaya tetap ada kedekatan emosional, tapi nggak melanggar prinsip kerendahan hati yang mereka junjung tinggi. Pacaran model begini bisa berlangsung lama banget, dari berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, sebelum akhirnya mereka nikah dalam sebuah upacara yang sederhana tapi sakral. Acara nikah ini biasanya cuma dihadiri komunitas Amish sendiri, karena buat mereka yang penting itu kebersamaan dan nilai kekeluargaan, bukan kemewahan. Setelah menikah pun, pengantin barunya nggak langsung bulan madu, apalagi pindah rumah.
Mereka justru tinggal dulu sama orang tua si cewek, beberapa malam, bahkan sampai beberapa minggu. Di masa ini, pasangan baru bakal bantuin kerja rumah, masak, bersih-bersih, dan menyesuaikan diri sama lingkungan keluarga si istri. Tujuannya supaya mereka lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Setelah menikah, pasangan baru di komunitas Amish nggak langsung hidup berdua di rumah sendiri. Mereka malah tinggal dulu sama keluarga si cewek alias mertua. Selama tinggal di sana, mereka bantu-bantu kerja rumah, bersih-bersih, masak, dan ngerjain urusan domestik lainnya. Ini bagian dari komitmen mereka buat belajar kerjasama dalam keluarga dan mulai adaptasi sama kehidupan rumah tangga. Waktu-waktu ini juga jadi momen buat menjalin hubungan baik sama mertua, sekaligus ngebiasain diri dengan nilai-nilai hidup komunitas Amish yang mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan, dan kesucian pernikahan. Nah, soal persalinan, perempuan Amish punya pendekatan yang beda banget. Mereka nggak lahiran di rumah sakit, sebagian besar lebih milih melahirkan di rumah sendiri, dibantu sama bidan atau tokoh masyarakat yang udah dianggap berpengalaman. Buat mereka, melahirkan itu momen sakral, sangat pribadi, dan punya nilai spiritual yang tinggi. Jadi suasananya dibuat tenang, penuh doa, dan diiringi dukungan dari keluarga terdekat. Mereka percaya hal ini nunjukin ketaatan dan kepercayaan penuh pada Tuhan. Kalau ada yang milih tempat khusus buat melahirkan, tempatnya juga tetap sederhana. Nggak ada dekorasi atau hiasan yang mewah. Semua itu biar nunjukin kerendahan hati sebagai manusia di hadapan Tuhan. Setelah melahirkan, perempuan Amish juga nggak minum obat penghilang rasa sakit kayak di rumah sakit modern. Mereka lebih mengandalkan pengobatan herbal alami atau bahkan cuma kekuatan fisik dan dukungan mental dari keluarga serta komunitasnya. Gaya hidup sederhana ini juga kelihatan banget dari cara mereka berpakaian. Baju yang mereka pakai, terutama para perempuan, polos dan warnanya gelap. Nggak ada hiasan, apalagi kancing. Mereka pakai peniti atau pen lurus buat nutup baju, karena kancing dianggap sebagai aksesoris yang bisa nunjukin kesombongan. Pakaian mereka juga lebih praktis, gampang dibenerin kalau rusak, dan sesuai banget sama gaya hidup yang anti ribet. Selain baju, topi mereka juga punya makna. Topi cewek Amish biasanya terbuat dari kain polos warna solid. Fungsi topi ini mirip kayak hijab dalam Islam buat nutupin rambut. Soalnya menurut kepercayaan mereka, rambut perempuan adalah simbol kemuliaan dan harus dijaga sesuai yang diajarkan dalam Alkitab. Selain faktor agama, topi yang dipakai perempuan Amish juga punya makna lain. Nggak cuma buat nutupin rambut, tapi juga jadi simbol status perkawinan, semacam komunikasi nonverbal gitu. Gaya dan warnanya bisa nunjukin apakah mereka masih lajang atau udah menikah. Topi ini juga praktis banget. Selain nutup aurat, bisa ngelindungin dari angin, panas matahari, atau hujan pas mereka lagi ngerjain kerjaan rumah tangga di luar rumah. Yang unik lagi, cewek-cewek Amish nggak pakai makeup sama sekali. Nggak ada tuh foundation, lipstick, apalagi eyeshadow. Buat mereka, kecantikan alami itu justru bentuk kerendahan hati dan rasa hormat pada ciptaan Tuhan. Mereka percaya kualitas hati dan akhlak jauh lebih penting daripada penampilan luar. Seperti yang udah kita bahas di awal, perempuan di komunitas Amish ini emang punya batasan dalam banyak aktivitas. Contohnya, mereka nggak bisa jadi pengkhotbah di gereja. Di sana, peran pria dan wanita dibedain jelas banget. Perempuan fokus urus rumah dan keluarga, sementara laki-laki yang jadi pemimpin di gereja dan komunitas. Tapi meskipun nggak berkhotbah, perempuan Amish punya peran penting banget. Mereka tetap aktif ikut kebaktian, ngajar sekolah minggu, dan jadi pilar utama dalam pertumbuhan rohani keluarga. Mereka benar-benar jadi penjaga tatanan spiritual komunitas. Orang Amish juga terkenal banget dengan budaya gotong royong dan hidup sederhana di desa. Mereka suka ngadain acara komunitas, salah satunya adalah membangun lumbung,
hebatnya, lumbung ini dibangun rame-rame cuma dalam waktu 1 hari, tanpa alat modern, murni pakai tenaga manusia. Kebayang kan solidnya? Setelah kerja bareng, mereka biasanya makan bareng juga. Acara ini bukan cuma soal bangun lumbung, tapi juga ngerayain kerjasama dan memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Selain itu, mereka juga saling bantu dalam kehidupan sehari-hari, kayak pelihara ladang bareng atau berangkat ke gereja rame-rame setiap hari Minggu. Kebiasaan ini bikin nilai-nilai kebersamaan tetap kuat dan hidup di dalam komunitas mereka. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga kalian suka dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sini. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Cerita ini cuma buat hiburan doang, nggak ada maksud buat nyinggung siapapun. Kalau suka, jangan lupa kasih like, komen, terus subscribe, biar kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Stay safe, stay happy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu kata.